Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 5 games atau 5 aktivitas seru yang bisa kita lakukan untuk melatih kosakata atau vocabulary para siswa kita atau para mahasiswa kita. Aktivitas ini tentu akan melatih mereka atau memunculkan beberapa kosakata baru yang mereka belum ketahui. Kita mulai saja. Yang pertama adalah games homonim. Jadi kita akan membahas beberapa kata yang kita sebut dengan istilahnya homonim, yaitu bunyinya sama tapi penulisannya berbeda dan maknanya berbeda. Contohnya adalah misalnya see, melihat, dan see, laut, atau misalnya sell, penjara, dan sell, menjual, atau misalnya lagi contohnya adalah add, iklan, dan add, menambahkan. Itu adalah beberapa contoh homonim yang bisa kita bahas, kita buat menjadi sebuah games ataupun aktivitas seru di dalam kelas kita. Games yang kedua adalah homophone. Jadi materi homophone bisa kita buat menjadi sebuah materi games yang berkaitan dengan vocabulary, dan ini akan menambah wawasan atau kosakata para siswa kita. Homophone adalah sebuah atau beberapa kata yang bunyinya sama tapi penulisannya berbeda dan maknanya berbeda. Sebagai contoh adalah misalnya to terlalu, dan to dua. Kemudian misalnya lagi buy, contohnya membeli, buy membeli, dan buy selamat tinggal. Ya, kemudian yang berikutnya contohnya adalah misalnya hear di sini dengan hear mendengarkan. Itu adalah beberapa contoh homophone yang bisa kita buat menjadi sebuah aktivitas games kepada siswa kita. Games yang ketiga, aktivitas ataupun permainan ini tentu cocok untuk melatih kosakata para siswa, yaitu list of camping. Jadi saya akan memerintahkan siswa, kita sebagai guru akan memerintahkan siswa untuk membuat sebanyak mungkin list ataupun daftar yang harus kita bawa ketika kita camping ataupun naik gunung. List ini bisa kita kumpulkan bersama-sama dan akan terkumpul kurang lebih 50-100 benda yang biasanya kita bawa ketika kita camping. Kemudian setiap siswa harus memilih 5-10 benda tergantung kesepakatan dari guru untuk menyebutkan 5 atau 10 benda yang mereka akan bawa dan alasannya kenapa mereka memilih 10 benda dari 100 benda tersebut. Games yang keempat adalah making word. Jadi para siswa kita harapkan untuk membuat beberapa kata dalam bahasa Inggris menggunakan sebuah kata yang sudah kita siapkan. Contohnya adalah kita menuliskan satu kata di papan tulis, yaitu kata Singapore, ya, Singapore, atau Malaysia misalnya boleh, atau Indonesia. Kemudian siswa kita perintahkan untuk menulis beberapa kata menggunakan huruf-huruf yang terdiri dari kata Singapore itu. Jadi tidak boleh menggunakan huruf lain kecuali huruf-huruf yang ada pada kata Singapore. Diulang boleh huruf-hurufnya, yang penting huruf-hurufnya diambil dari kata Singapore, dan membuat kata sebanyak mungkin. Yang terakhir atau games yang kelima yang terkait dengan vocabulary adalah grouping word, di mana siswa kita diharapkan menulis beberapa kata yang terafiliasi dengan kata umum yang sudah kita sebutkan. Sebagai contoh misalnya kata color, kemudian siswa harus menuliskan warna sebanyak mungkin dalam bahasa Inggris yang mereka tahu. Atau kita menuliskan kata dasar animal, yang kemudian siswa kita diharapkan menulis beberapa kata yang terafiliasi dengan kata animal. Oke, itu tadi kawan-kawan 5 games ataupun 5 aktivitas yang bisa kita gunakan di dalam kelas kita untuk melatih materi vocabulary seluruh siswa kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda. Dan terima kasih.